Ada yang tahu tadi alat musik apa? Ya, alat musik tadi tuh disebut theremin. Nah, theremin tuh alat musik yang kayak gimana sih? Theremin tuh alat musik yang nggak perlu kita sentuh buat dimainin. Nah, kan tadi ada contohnya kan? Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, theremin sendiri kenapa beda dari alat musik yang lain? Soalnya alat musik theremin sendiri menggunakan listrik untuk bisa jalan dan menggunakan antena untuk menerima gelombang tersebut. Alat musik theremin ini bekerja dengan mengandalkan gelombang elektromagnetik. Nah, karena di tubuh kita ada lemak yang tidak dapat menghantarkan listrik, sedangkan otot bisa menghantarkan listrik, itu bisa ngasilin getaran. Nah, getaran tadi yang bisa mengaruhin gelombang elektromagnetik pada alat musik theremin. Nah, di theremin juga ada yang namanya gelombang osilasi. Nah, gelombang osilasinya tuh harus pas biar alat theremin ini bisa bunyi. Frekuensi osilasi dapat didapatkan dengan rumus seperti ini. Dan jika ada hambatan atau bagian tubuh manusia seperti tangan, dapat menggunakan rumus seperti ini. Untuk membuat alat musik theremin sendiri, kita membutuhkan alat dan bahan seperti berikut. Sekarang di sini kita ada model dari thereminnya. Bisa dilihat rangkaiannya. Di sini kita butuh apa saja sih untuk membuat theremin? Pertama, di sini ada papan PCB-nya. Lalu ada beberapa resistor. Di sini ada resistor 10K. Yang warna krem ini ada resistor 6,8K. Yang kecil di bawah potensiometer ini adalah resistor 5,1K. Lalu ada beberapa kapasitor. Yang pertama ada kapasitor 1 nanofarad di sini warna hijau. Lalu ada dua buah kapasitor 100 picofarad yang warna coklat dan dua buah potensiometer. Ini potensiometernya adalah 10K. Lalu di sini ada MCP602 dan di sini ada IC CD4093. Kita juga tak lupa kalau di belakang sini ada banyak sekali kabel untuk berpengaruh terhadap positif dan negatif. Yang ini yang lebih panjang merupakan kabel negatif dan yang lebih pendek ini adalah kabel positif. Ini nanti disambungkan ke dalam antena. Di sini ada antena juga. Lalu semua ini harus dibungkus dengan karton yang dilapisi oleh aluminium. Tidak usah karton, tapi kalau bisa benda apapun yang harus dilapisi aluminium. Aluminium ini agar tidak ada gangguan dari luar untuk suaranya. Di sini kita bisa lihat kalau misalkan nanti karton ini harus dikasihin ground juga, berarti dia harus disambungkan ke dalam negatif. Cara pemainnya, ini harus ditarik dulu. Nah, nanti kita akan mendengar suara-suara aneh ketika kita dekatkan tangan kita terhadap theremin ini. Sekarang kita akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kerja dari alat musik theremin ini. Alat musik theremin sendiri biasanya menggunakan dua call pitch. Yang pertama adalah call pitch yang fix di 180 kHz dan yang kedua adalah call pitch yang relatif di 193 kHz. Kali ini kita tidak menggunakan call pitch, kita menggunakan alternatifnya yaitu IC CD4093NAND. Nah, IC ini kira-kira kerjanya sama, jadi dia dianggapnya sebagai dua buah call pitch. Di sini juga kita mengganti antenanya yang seharusnya buat volume ada juga di sini, tapi kita ubah menjadi menggunakan potensiometer 10K. Jadi ini bisa diputar-putar untuk mengganti volumenya. Lalu di sini juga kita ubah ini menjadi potensiometer untuk mengganti frekuensi dari frekuensi alternatif. Dengan begitu kita dapat mencari frekuensi osilasi yang baru. Kenapa? Karena sebenarnya tangan kita ini untuk memainkannya merupakan kapasitor yang bernilai 100 picofarad. Jadi ketika kita mendekatkan tangan kita ke area ini, kita akan mengubah sedikit dari rumus yang sudah ada yang telah disampaikan oleh Erik, yaitu F sama frekuensi osilasi sama dengan lambda per 2pi akar LC. Nah, kita ubah sedikit menjadi frekuensi osilasi sama dengan lambda per 2pi akar L ditambah C dari tangan kita. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa setiap kali kita begini, kita akan mengubah frekuensinya. Membuat alat ini bisa mengeluarkan suara, kita harus membuat delta dari frekuensinya, frekuensi osilasi yang tadi di call pitch 1 dan call pitch kedua itu harus memiliki rentang di antara 0 sampai 20.000 Hz. Sedangkan itu karena itu merupakan frekuensi yang dapat didengar oleh telinga manusia. Dengan seperti itu, setiap kali kita mendekatkan tangan seperti ini, maka dia akan mengeluarkan suara bunyi-bunyi yang aneh. Kita mengambil data menggunakan aplikasi Audacity. Di sini kita dapat melihat frekuensi yang dihasilkan oleh alat musik theremin. Nah, pertama kita coba dengarkan dulu. Nah, kalau sudah, kita coba melihat
si frekuensi dari bunyi. Nah, di sini kita dapat melihat kalau frekuensinya bisa mencapai 4800 Hz. Nah, kita menggunakan ini untuk mengambil data tersebut. Nah, kita mengambil datanya dengan mencocokkan waktu. Setelah kita mendapatkan data dan mengubahnya menjadi diagram, kita bisa lihat kalau tinggi antena dan jarak jangkauannya berbanding lurus. Semakin tinggi antenanya, semakin jauh juga jarak jangkauan yang dapat dijangkau oleh alat musik teremin. Setelah kita mendapatkan data tentang frekuensi, kita dapat mengamatinya. Nah, di sini jarak dan frekuensi itu berbanding terbalik. Ya, yang dimana semakin dekat jarak tangan kita, semakin besar frekuensi yang dihasilkan. Kita juga memiliki demo cara bermain alat musik teremin seperti berikut. Nah, gimana? Menarik nggak? Nah, dari sini tuh kalian bisa tahu kan kalau antena itu di alat musik teremin tuh fungsinya lumayan banyak kan. Terus kita juga bisa tahu kegunaan fungsinya kayak makin panjang si antenanya ternyata jangkauannya juga makin jauh. Nah, atau enggak kalau misalnya tangan kita lebih dekat ke antena ternyata frekuensi yang dihasilkan itu lebih tinggi kan. Nah, kalian juga bisa kalau mau nyoba bisa ngeganti misalnya wadahnya gitu dibagusin, dirapihin biar nggak ada gangguan lain yang dari luar masuk kan. Ya, mungkin sekian dari kami. Saya Ricardo. Dan saya Evan. Terima kasih.